Bapak, Ibu, Saudaraku, selamat pagi semua. Selamat bertemu kembali, semoga semua sehat dalam lindungan Tuhan. Mari kita awali hari ini dengan membaca kebenaran firman Tuhan dari Keluaran pasal 14 pada ayatnya yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-31. Dan kita akan renungkan dalam ayatnya yang ke-16 demikian. Dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, bagian firman Tuhan yang kita renungkan saat ini adalah kisah perjalanan bangsa Israel pada saat mereka menuju ke tanah perjanjian, tanah Kanaan, di mana mereka menempuh perjalanan yang tidak singkat, tetapi sebuah perjalanan panjang yang tentu sangat-sangat melelahkan bagi mereka. Mengapa? Karena ketika Tuhan membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, Tuhan tidak membawa bangsa Israel melalui jalur yang biasa atau jalan yang melewati negeri orang Filistin. Walaupun jalan ini merupakan jalur perdagangan utama, jalur yang paling pendek jaraknya untuk sampai ke tanah Kanaan, bahkan jalur yang paling mulus. Kita bisa lihat di dalam Keluaran 13 ayat 17 sampai 18. Tetapi Tuhan justru membawa bangsa Israel berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke laut Teberau. Nah, ketika mereka ada di laut Teberau, pasukan Raja Mesir mengejar mereka, dan pada waktu itu keselamatan mereka terancam. Keselamatan mereka benar-benar terancam. Mengapa sangat terancam? Karena pada sisi lain, di depan mereka ada laut yang terbentang begitu luas. Sementara mereka dikejar dari belakang oleh pasukan Raja Firaun. Jadi bagi mereka tidak ada pilihan, karena maju kena, mundur kena. Berlari ke depan ada laut, dan mundur ke belakang pasukan mematikan, menyerang mereka. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kita dapat membayangkan bagaimana ketakutan yang sangat mencekam bagi mereka pada waktu itu. Dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Karena itu, pada saat itu, Allah datang menolong mereka. Dia datang dan menyuruh Musa untuk mengulurkan tongkatnya ke laut. Dia berkata, dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, mujizat terjadi. Di tengah ketakutan mereka pada waktu itu, Allah datang melakukan mujizat di tengah-tengah mereka. Allah membuat jalan pada saat tidak ada jalan. Allah membuat sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Nah, saudaraku, itulah mujizat. Itulah kuasa Allah yang luar biasa. Karena itu, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, terkadang Allah mengizinkan sesuatu terjadi dalam kehidupan kita. Ada persoalan, ada sesuatu yang menegangkan atau membuat cemas dan takut. Namun Allah tidak pernah membiarkan umatnya ada dalam bahaya berlarut-larut, karena pertolongannya tidak pernah terlambat dan selalu datang tepat waktu. Karena itu, saudaraku, di saat kita menghadapi persoalan yang sangat sulit untuk menemukan jalan keluarnya,
bahkan sangat mustahil untuk mendapatkan jalan keluar, maka jangan takut, tapi tetaplah percaya dan berseru kepada Tuhan. Karena pada saat Anda berseru, maka itulah saatnya Allah datang dan membuka jalan, melakukan keajaibannya dan mujizatnya pasti terjadi bagi saudara yang percaya. Saudaraku, tidak ada sesuatu mustahil bagi Tuhan. Demikian juga tidak ada sesuatu mustahil bagi orang percaya. Karena itu saudaraku, saat kita dihadapkan pada keadaan atau masalah yang sulit, jangan menyerah. Jangan berpikir tidak ada jalan keluar. Ingat terus bahwa Tuhan Yesus selalu ada. Dan Dia sanggup menolong saudara, menolong kita. Ingatlah bahwa di dalam Yesus selalu ada jalan keluar. Karena Dia adalah pintu untuk semua masalah yang kita hadapi. Dia adalah jalan keluar dari segala perkara sulit yang kita alami dalam kehidupan kita. Ingatlah Yohanes 10 ayat 7 dan 9 demikian. Yesus berkata di sana, sesungguhnya akulah pintu. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Nah, saudaraku, sangat jelas bahwa tidak ada jalan yang buntu bagi orang percaya bersama Yesus. Tidak ada pintu yang tertutup jika kita tetap berjalan bersama Tuhan Yesus. Karena itu, Dia terus ada. Dia adalah Allah Immanuel. Bahwa bersama Yesus selalu ada jalan keluar. Sesulit apapun masalah yang terjadi, yang Anda hadapi, Dia sanggup menolong. Dia sanggup memberikan jalan keluar yang terbaik. Karena itu berserah pada Tuhan setiap saat dalam menghadapi berbagai perkara. Maka itu adalah sikap iman sejati. Dan ini harus dimiliki oleh anak-anak Tuhan. Oleh kita sebagai wujud pengakuan kita untuk terus mengalami kuasa Tuhan. Bahwa Allah berkuasa dan sanggup melakukan mujizatnya dalam segala perkara yang kita hadapi. Tuhan Yesus berkata, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Markus 9 ayat 23. Nah, saudaraku, dalam hidup kita ini jangan pernah meragukan kuasa Tuhan. Jangan pernah kita khawatir. Mengapa? Karena kekhawatiran dapat menghalangi kita untuk melihat kuasa Tuhan. Kekhawatiran dapat menghalangi kita untuk mengalami mujizat Tuhan. Karena itu tetaplah percaya serta berharap. Bahkan meskipun kenyataan yang kita alami sangat buruk, menghadapi situasi sulit apapun, jangan kita bimbang, jangan kita ragukan kuasa Tuhan. Karena sampai hari ini saudaraku, mujizat Tuhan masih terjadi. Kuasanya tidak pernah berubah. Kita harus yakin bahwa Tuhan Yesus dapat memberikan melebihi dari apa yang kita doakan. Percayalah saudaraku, bahwa kuasa Allah tetap sama. Kemarin, hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Allah yang membuat mujizat di laut Teberau bagi orang Israel. Allah juga yang akan membuat mujizat bagi saudara dan saya di saat-saat sekarang ini. Percaya saudara, mujizat Tuhan terus ada dan akan tetap ada dan terus ada bagi kita setiap saat. Asal kita tetap percaya dan berdoa kepadanya. Saudaraku, apakah saudara pernah mengalami mujizat Tuhan? Jika belum, maka saat ini percayalah. Serahkanlah segala perkara yang saudara alami kepada Tuhan Yesus. Dan yakinlah bahwa saudara akan melihat dan mengalami mujizatnya. Bila saat ini kehidupan saudara sedang
diperhadapkan dengan persoalan-persoalan yang mungkin bisa membahayakan bagi diri saudara, mengancam keselamatan saudara, maka janganlah takut. Percayalah kepada Tuhan Yesus dan teruslah berseru kepadanya. Maka yakin bahwa mujizat Tuhan akan dinyatakan dalam kehidupan saudara. Ingatlah, Tuhan Yesus mengatakan, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Nah, karena itu saudaraku, Allah yang berkuasa sanggup melakukan mujizat bagi saudara, membuat sesuatu yang mustahil bagi saudara menjadi mungkin, karena Allah kita adalah Allah yang maha kuasa, dahsyat dan luar biasa. Percaya saudaraku, Allah yang melepaskan Daniel dari gua singa, menyelamatkannya dari singa-singa ganas. Allah juga yang sanggup melepaskan saudara dari pergumulan yang sangat-sangat menakutkan sekalipun. Percaya saudaraku bahwa Allah sanggup mengubah pergumulan atau situasi buruk yang saudara alami menjadi berkat bagi saudara. Karena itu saudaraku, mari kita jalani hari ini dengan hidup dalam iman kepada Tuhan Yesus. Percaya kepada Tuhan Yesus. Andalkan Tuhan Yesus setiap saat. Sebab tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Demikian pula bahwa tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Saudaraku, mujizat itu nyata bagi orang percaya. Terpujilah Tuhan Yesus. Amin. Saudaraku, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas firman-Mu saat ini. Teguhkanlah di dalam hati kami masing-masing, dan mampukan kami untuk dapat menghayatinya sesuai kehendak-Mu. Bimbing kami ya Tuhan untuk mengaplikasikannya di dalam kehidupan kami setiap hari. Biarlah semuanya hanya menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Ampuni kami Tuhan, dengarkan doa kami Bapa melalui Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, demikianlah perjumpaan kita saat ini. Semoga firman Tuhan yang kita dengarkan di kesempatan ini dapat memberkati saudara sekalian, dan kiranya Roh Kudus dapat menuntun kita untuk semakin memahami firman Tuhan. Selamat menjalani hari ini dengan sukacita, dan sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.